Pemirsa, 13 perawat di Rumah Sakit Umum Regional Sulawesi Barat diberhentikan secara sepihak. Ya, gaji 3 bulan terakhir belum dibayar dan mereka harus keluar dari hotel tempat tinggal selama bertugas di ruang isolasi COVID-19. Perawat ini pagi tadi harus meninggalkan hotel yang selama 5 bulan ditempati. Mereka adalah perawat yang bekerja di ruang isolasi dan karantina Rumah Sakit Umum Regional Sulawesi Barat. Mereka terpaksa harus keluar karena pengelola hotel menerima perintah dari manajemen rumah sakit jika 13 perawat sudah tidak lagi bertugas. Para perawat ini mengaku tidak mendapat informasi sebelumnya, sementara gaji 3 bulan terakhir juga belum mereka terima. Ada berapa orang? Kalau untuk perawat sendiri di tim COVID ini kami ada 13 orang yang diberhentikan. Lalu bagaimana dengan masalah gaji, sudah terbayarkan atau bagaimana? Kalau untuk insentif itu sendiri kami baru terima 2 bulan. Untuk insentif 3 bulannya belum. Manajemen Rumah Sakit Umum Regional Sulbar menyatakan 13 perawat bukan diberhentikan, tetapi mereka dipindah meski belum diketahui tempat bertugas yang baru. Jadi itu bukan pemberhentian, itu istilahnya rolling ya. Jadi memang ini tidak tiba-tiba ya, karena memang itu idealnya setiap bulan. Kenapa seperti itu? Karena untuk tetap menjaga imunitas daripada para tenaga kesehatan. Terkait gaji 3 bulan yang belum dibayarkan, manajemen rumah sakit berdalih masih dalam proses. Kini para perawat masih mencari tempat tinggal sementara sambil menunggu gaji dibayarkan untuk biaya pulang ke kampung halaman. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Pemirsa, rekor pemakaman pasien COVID-19 terjadi 31 Agustus lalu di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Dalam sehari petugas memakamkan 36 jenazah pasien COVID-19 dengan protokol kesehatan. Inilah kesibukan petugas penggali makam pasien COVID-19 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sejak Maret lalu, kesibukan mereka terus bertambah seiring banyaknya jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan. TPU Pondok Rangon menjadi salah satu tempat pemakaman khusus jenazah pasien COVID-19. Puncaknya pada 31 Agustus yang lalu, mereka memakamkan 36 jenazah dalam satu hari. Bahkan petugas harus menggali makam hingga malam hari. Untuk mengetahui situasi terkini dari lokasi pemakaman TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, sudah bersama kami Revika Sibarani. Revika, apakah terlihat ada kegiatan pemakaman pasien COVID terbaru di sana? Ya, Stefani, David dan pemirsa, dapat kami informasikan satu mobil jenazah kembali tiba di TPU Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tempat saya melaporkan, di mana di belakang saya saat ini baru saja selesai dilakukan penggalian dan proses pemakaman, di mana kami melihat proses pemakaman ini dilakukan oleh setidaknya puluhan dari petugas suku dinas kehutanan Jakarta Timur, di mana proses pemakaman ini mulai dari pengangkatan peti, kemudian penggalian tanah, hingga proses penguburan ini dilakukan oleh pihak dari suku dinas kehutanan Jakarta Timur. Dapat kami informasikan, David, Stefani dan pemirsa, bahwa TPU tempat saya melaporkan saat ini merupakan salah satu TPU dari 2 TPU di wilayah Jakarta yang menjadi tempat pemakaman protap COVID-19, sehingga setiap harinya memang selalu ada saja jenazah yang dimakamkan dengan proses protap COVID-19. Dan dapat kami informasikan untuk data yang kami terima, setidaknya hingga September kemarin ini sudah terdapat 2.700 jenazah yang dimakamkan dengan protap COVID-19. Dan untuk mengetahui seperti apa sehari-harinya proses pemakaman yang dilakukan dengan protap COVID-19 di tempat saya melaporkan saat ini, sudah bergabung bersama saya, yakni salah seorang petugas suku dinas kehutanan Jakarta Timur dengan Bapak Adang. Selamat siang Bapak Adang. Siang, Mbak. Pak Adang, ini boleh dijelaskan hingga siang hari ini setidaknya sudah ada berapa Pak jenazah yang dimakamkan dengan protap COVID-19 Pak? Untuk hari ini info dari dinas hari ini 20 sih ya, untuk info sementara aja. Berarti untuk data yang Bapak terima hari ini akan ada 20 begitu ya Pak? Ini akan bisa bertambah atau bagaimana Pak? Ya biasanya ada penambahan, ya mudah-mudahan jangan sampai ada penambahan, cukup di angka 20 ya. Kalau mungkin ada penambahan mungkin ada 5-6-nya bisa masuk lagi.
Oke, baik Pak. Saya mau bertanya juga Pak, untuk petugas dari suku dinas kehutanan sendiri ini Pak, ada berapa personil Pak? Untuk kami di sini khususnya untuk piket pertama ya, grup kami di sini ada 24 orang, khusus untuk di Muslim, dan di Nasrani ada 1 grup lagi. Oke, berarti dipisahkan begitu ya petugasnya ya Pak ya. Kemudian Pak, ini saya melihat untuk lahan yang ada di belakang kita ini sudah cukup terisi begitu ya Pak. Ini untuk kapasitasnya sendiri untuk pemakaman protap COVID-19 masih cukupkah Pak untuk pemakamannya sendiri Pak? Untuk pemakaman protap COVID ya seenggaknya mungkin hampir sebulan lebih lagi ya untuk tempat protap COVID ini yang di Muslim. Oke. Berarti kapasitasnya 1 bulan lagi setidaknya ya Pak, estimasinya. Kemudian saya melihat di belakang sedang ada proses pelebaran lahan, itu apakah nantinya akan dipakai untuk pemakaman COVID-19 Pak? Nah, untuk pelebaran lahan sekarang masih berlanjut. Kalau untuk dijadikan lahan untuk protap COVID kami nggak tahu ya, itu kan ranahnya dari pimpinan saya, dari dinas pemakaman. Kalau emang toh buat pemakaman protap COVID ya nggak apa-apa. Kalau bukan juga saya nggak tahu, bukan ranah saya. Oke. Kalau kita berbicara data Pak, total yang sudah dimakamkan begitu Pak, apa Bapak tahu datanya ada berapa Pak ini Pak? Ya kurang lebih datanya hampir udah masuk 15-an lah hari ini. Untuk keseluruhannya Pak? Untuk keseluruhan itu tadi kami bilang tuh 20 info hari ini, 20 jenazah yang akan kami makamkan. Tapi ini untuk jumlahnya sendiri Pak, dari bulan-bulan sebelumnya ini terus mengalami peningkatan atau bagaimana Pak? Apa mengalami penurunan justru Pak? Untuk peningkatan dari awal Agustus sudah ada peningkatan ya. Dari awal Agustus itu angkanya bisa 30, 35, paling sedikit itu 25. Oke, baik. Bapak, terima kasih untuk waktunya Pak. Selamat kembali bertugas Bapak. Ya, Stefani, Davi, dan pemirsa, memang berdasarkan bincang kami dengan salah seorang petugas dari suku dinas kehutanan Jakarta Timur yang memang sehari-harinya melakukan proses penguburan di protap COVID-19 ini, setiap harinya ada 20 hingga 30 jenazah yang dimakamkan dengan protap COVID-19. Dan memang untuk data yang kami peroleh di belakang saya ini adalah lahan terakhir yang nantinya akan dilakukan pemakaman dengan protap COVID-19. Namun kami melihat di belakang saya juga terdapat lahan yang akan dilakukan proses pelebaran, namun sampai saat ini kami juga masih belum mengetahui apakah lahan tersebut nantinya akan dipakai untuk pemakaman COVID-19. Demikian yang bisa kami informasikan, Davi dan Stefani. Baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari TPU Pondok Rangon. Revika Sibarani, selamat bertugas kembali. Pemirsa, lahan makam khusus COVID-19 di sejumlah daerah mulai penuh. Pemerintah menyiapkan lahan alternatif untuk pemakaman jenazah pasien COVID-19. Namun langkah ini mendapat tantangan dari warga. Warga desa Ujung Serdang, Deli Serdang, Sumatera Utara menghadang alat berat yang digunakan untuk menggali lahan makam jenazah pasien corona. Selain itu, warga juga meminta agar pekerja menghentikan kegiatan mereka menyiapkan lahan pemakaman khusus COVID-19 di wilayah mereka. Warga menolak pembangunan lahan makam khusus corona dengan alasan kekhawatiran terhadap penyebaran virus. Sebelumnya warga tidak dikasih tahu, yang diundang hanya 14 orang. Yang bersangkutan lahan yang kena, yang digarap masyarakat itu yang diundang. Memang masyarakat perlu edukasi agar jelas. Wajar pernyataan masyarakat yang kekhawatirannya itu ada. Tapi kan saya sebagai camat bukan ahli kesehatan. COVID itu berbahaya atau tidak yang bisa menjelaskan kesehatan. Nah, di gugus tugas kabupaten ada timnya semua. Pembukaan lahan makam ini sebagai alternatif karena telah penuhnya lahan makam COVID-19 di wilayah itu. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, lahan makam khusus yang disediakan Pemkot penuh dalam waktu kurang dari 4 bulan. Lahan makam seluas 27 hektar kini telah dijejali jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di sana. Tingginya jumlah pasien yang meninggal menjadi pemicu lahan makam khusus COVID-19 ini penuh terisi. Hal yang sama terjadi di ibu kota. Di akhir Agustus lalu, petugas pemakaman khusus COVID-19 di TPU Pondok Rangon mencatatkan rekor. Mereka memakamkan 36 jenazah pasien COVID-19 dalam satu hari. Banyaknya pasien yang meninggal membuat pekerja harus berjibaku hingga malam hari. Sebelumnya, pemerintah di sejumlah daerah telah menyiapkan lahan makam khusus untuk memakamkan jenazah pasien COVID-19.
Lahan makam khusus ini telah sesuai dengan protokol WHO. Namun tingginya angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia membuat lahan makam khusus ini mulai terisi penuh dalam kurun waktu 6 bulan saja. Bila tak segera ditanggulangi dan ditekan, kasus kematian akibat COVID-19 akan menimbulkan krisis lahan makam khusus bagi jenazah pasien COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyebaran virus COVID-19 mulai menyasar rumah tangga dan memunculkan klaster keluarga. Keberadaan lansia dan balita di tengah keluarga menjadikan mereka rentan tertular virus corona. Penyebaran virus COVID-19 makin masif dan meluas. Jumlah pasien baru yang terpapar COVID-19 di seluruh Indonesia terus bertambah. Rumah sakit rujukan COVID-19 mulai kewalahan merawat pasien positif corona. Sementara obat dan vaksin corona hingga kini masih dalam tahap pengujian. Yang lebih mengkhawatirkan, penyebaran virus COVID-19 kini mulai menyasar rumah tangga. Keberadaan lansia dan balita di tengah keluarga menjadikan mereka rentan tertular dan menulari anggota keluarga lainnya. Sepanjang Agustus hingga September 2020, klaster keluarga bermunculan, terutama di kota-kota besar di Pulau Jawa. Bekasi menjadi daerah dengan klaster keluarga terbesar dengan catatan 155 klaster dan 437 kasus yang dilaporkan. Disusul Bogor dengan 48 klaster dan 189 kasus, serta Kota Malang dengan 10 klaster dan 35 kasus. Klaster keluarga muncul dipicu dari salah satu anggota keluarga yang terpapar, kemudian menularkan ke anggota keluarga lainnya, terutama yang rentan. Sehingga bila tak segera diputus, penularan akan terjadi pada seluruh anggota keluarga. Beberapa faktor pemicu maraknya klaster keluarga antara lain membiarkan anak-anak yang rentan terpapar COVID-19 bermain di lingkungan perumahan tanpa protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, kegiatan liburan, piknik, atau jalan-jalan ke ruang publik yang ramai juga rawan terjadinya penularan COVID-19. Untuk mencegah dan meminimalisir penularan COVID-19 di tengah keluarga, seluruh anggota harus mematuhi protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, batasi aktivitas di luar rumah, selektif menerima tamu, dan segera periksa kesehatan bila menemukan anggota keluarga yang bergejala. Selain itu, protokol ventilasi, durasi, dan jarak di lingkungan rumah bisa menjadi salah satu solusi. Caranya dengan membuka pintu dan jendela agar udara segar mengalir. Selain itu, batasi dan berikan jarak anggota keluarga yang rentan dengan mereka yang kerap beraktivitas di luar rumah, terutama di daerah rawan penularan COVID-19. Dengan mencegah penularan COVID-19 sejak dini dan disiplin menerapkan protokol kesehatan di tengah keluarga, diharapkan penyebaran virus COVID-19 bisa diredam dan dikendalikan, sembari menunggu vaksin COVID-19 yang kini tengah dikembangkan. Tim Liputan iNews melaporkan.